Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah semangat banget pagi hari ini ya. Waduh dari mana ibu sebelah kiri? Aduh Cianjur. Kalau di sini dari mana? Apa? Tegal. Nggak begitu. Tegal. Boleh apa? Boleh. Gimana? Dari mana? 1, 2, 3. Dari mana? Kenapa harus laka-laka Ustadz? Memang gitu. Oh gitu. Kalau Ustadz dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Dari mana? Laka. Masya Allah. Semangat banget pagi hari ini ya. Jadi kita di sini hari ini mau membahas siapa sih di sini ibu-ibu yang suka kadang-kadang merasa ya Allah, saya sudah berdoa banyak, sudah banyak berikhtiar, tapi kok belum dikabulin ya. Jadi kapan waktu-waktu mustajab kita dikabulin doa-doa kita? Nah itu dia yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tema kita. Doa di waktu ini jaminan terkabul 100%. Kita lihat video yang satu ini. Di Ustadz Syam izin. Iya siap. Emang benar ya kalau kita berdoa tuh di hari Rabu itu mustajab? Rabu, zuhur ke asar. Rabu, zuhur. Ke asar. Oh ini pelajaran baru nih Ustadz nih. Jadi setiap. Biasanya tahunnya hari Jumat kan? Iya tahunnya hari baik hari Jumat tapi ada hari baik ya? Siap. Ada ya Ustadz? Nanti kita jelasin. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya linta guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Allahumma arhamna bil Quran. Tadi saya ingin bertanya, emang ada hari baik? Sebenarnya sejatinya seluruh hari adalah hari yang baik. Cuma kita pengen nambah pahala nih. Gimana cara nambah pahalanya? Ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Salah satu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warda. Nabi pernah berdoa 3 hari berturut-turut di Masjid Al-Fath. Mudah-mudahan semua ada kesempatan ziarah ke Madinah. Masjid Al-Fath ini adalah bagian daripada As-Sab'al Masajid atau 7 masjid di daerah Khandaq, perang Parit atau perang Ahzab pada saat itu. Berjarak kurang lebih 3 km dari Masjidin Nabawi. Nanti minta ziarah ke sana di Khandaq, ada 7 masjid di sana. Salah satu masjidnya namanya Masjid Al-Fath. Nabi berdoa 3 hari di sana. Senin berdoa, Selasa berdoa, Rabu berdoa, dan Nabi dikabulkan di hari Rabu antara zuhur dan asar. Maka ditetapkanlah bahwa Rabu antara zuhur dan asar itu adalah salah satu waktu terbaik untuk berdoa karena Nabi dikabulkan doanya di antara zuhur dan asar di hari Rabu. Tapi doanya mulainya dari hari Senin. Maksudnya adalah istiqomahlah dalam berdoa. Cara istiqomah atau cirinya orang yang istiqomah itu apa? Dia hari Jumat tidak dikabulkan, coba lagi di Sabtu, tidak dikabulkan, coba lagi di Ahad, tidak dikabulkan, coba cari lagi. Mana lagi sunnah Nabi yang belum kuamalkan ya? Oh ternyata Nabi ada berdoa di hari Rabu antara zuhur dan asar. Saya mau coba di hari itu. Oh saya berdoa di Indonesia belum dikabulkan. Nabung buat umroh biar bisa berdoa di depan Ka'bah gitu. Masya Jadi orang Allah. sabar tuh tidak menyerah dengan doanya. Istiqomah aja terus ya. Kita Istiqomah. berikhtiar terus. Yang Betul. penting kewajiban kita adalah berserah dan berpasrah kepada Allah. Masya Allah. Jadi yang ya. pertama hari Rabu antara zuhur dan asar. Itu ya mustajabnya Dituntut doa. keistiqomahannya. Masya Allah. Terima Siap. kasih Ustadz.
Dan sekarang kita mau nanya-nanya nih ke Ustadz Afif. Izin Ustadz Afif. Baik, taib, Masya Allah. Masya Allah, izin Ustadz. Mau nanya nih ya Ustadz ya. Kadang-kadang nih kan aku kan suka sebelum tidur nih kadang-kadang udah kecapean. Tapi terus wudhu nih setelah tidur. Dan ketika kita tuh lagi tidur gelisah atau kadang-kadang mimpi gak enak terus kebangun. Dan di situ tuh kita doa. Bener gak sih katanya hajatnya tuh suka terkabul Ustadz izin? Kalau orang doa ketika dia tidur berwudu, Iya. bangun tidur dikabul. Gitu ya? Insya Allah Sholat atau kita akan berdoa aja jelaskan. gitu? Kita akan jelaskan. Masya Allah, izin Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Segenap jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur itu adalah hakul adami. Setiap manusia harus tidur. Mata punya haknya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya enggak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Beda sama kita. Matanya melotot, hatinya tidur. Nauzubillahi min dzalik. Maka tidur bagaimana yang ketika bangunnya mendapatkan sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidur dalam keadaan wudu. Apa Bu? Wudu. Kadang-kadang banyak orang yang tidurnya mohon maaf lagi bales-bales cetan tidur. Kebangunnya ketimpa sama HP-nya. Ada nggak yang begitu? Ada, itu nggak di sini. Nah kemudian orang yang tidur dalam keadaan wudu kata Nabi, man bata tahiran. Siapa yang tidur dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, maka asy'arallahu malak. Allah mengikuti, Allah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya. Kemudian malaikat ini mengatakan apa? Ya Rabb ighfir li fulan. Ya Allah ampuni si fulan yang lagi tidur ini. Innahu bata tahiran. Sesungguhnya dia tidur dalam keadaan lagi suci. Karena nyala sunnah bagi kita kalau mau tidur wudu. Baca deh kulhu falak Anas. Sampai di dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam jiwa ketika seseorang lagi tidurnya. Nah, jiwa tersebut dibalikan oleh Allah ketika dia bangun. Kalau tidak dibalikan berarti rojiun. Orang itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka tidur itu setengah dari kematian. Tapi berapa banyak umat Islam tidurnya benar-benar kalau bahasa orang Spanyol minal keblukin. You know? Kebluk kalau orang Betawi. Tidur benar-benar tidur. Tidur itu bukan soal panjangnya, kualitas. Nabi Muhammad itu qalilun naum, sedikit tidurnya tapi berkualitas. Maka tidur jangan sampai kebluk-kebluk banget ya. Tidur itu yang penting berkualitas, sakinah, tenang. Dalam adabnya seperti ini Ibu. Jadi min sikil aiman, dia tidur berbaring seperti mayat. Gitu Mbak Eva. Jadi dia seperti berbaringnya mayat. Boleh saya contohin sedikit di sini? Oke. Seperti ini. Ya Allah, jangan dulu dicabut saya ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, seperti ini. La ilaha illallah. Orang kalimat tauhid, nah habis sih. Ngeri. Jadi insya Allah tidur seperti itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya. Amin. Oh iya, jadi dia ala sikil aiman seperti ini ya. Dan nanti bangunnya insya Allah dalam bentuk dijawabnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau begitu nih pemirsa jamaah. Masih penasaran nggak doa-doa mustajab kita tuh di doa kapan aja waktunya terjamin. Nah tetap di Islam itu jangan kemana-mana. Jamaah. Alhamdulillah.